Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa qaddana farstana. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah kama ta'atu wa nabasata rizqana wa tarhamna wa jama'ta furqatana wa ahsanta mu'afatana min kulli ma sa'alnaka rabbana a'taitana. Lakal hamdu ala dzalika hamdan katsira wa lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha 'alaina fi qadimin aw hadis aw sirrin wa 'alaniyah aw khassatin aw 'ammah aw hayyin aw mayyit aw syahidin aw ghaib. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan, untuk kesekian hari kita sudah berpuasa ini, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita juga sehat, kita juga mampu untuk beribadah, melaksanakan satu perintah besar, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, benar-benar diterima oleh Allah sebagai amal yang saleh. Amin. Tak lupa kita berdoa, mudah-mudahan saudara kita yang diuji sakit oleh Allah, ada yang sekarang masih isolasi, ada jamaah kita dari Kuncoro sekarang masih isolasi, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas ibadah lagi dengan kita bersama-sama melakukan puasa di bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan rahmat Allah tercurahkan kepada kita dan kepada beliau dan keluarganya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada hal-hal yang harus kita terawat jauh. Di samping kita sibuk melaksanakan perintah-perintah Allah, karena sesungguhnya perintah Allah itu adalah suatu bagian dari kehidupan kita sekalian. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah, sehingga jangan pernah mengatakan saya hebat karena sudah berpuasa. Jangan. Itu karena memang sudah tugas kita. Jangan merasa hebat karena sudah merutinkan, mendawamkan jamaah, sholat fardu, bangun malam dan sebagainya. Itu memang karena sudah tugas kita dijadikan oleh Allah ini memang untuk ibadah. Maka justru kalau kita terawat jauh, apa yang akan terjadi pada diri kita kelak hari-hari setelah kita meninggalkan dunia yang begitu ruwet ini ya, kalau kita lihat. Maka banyak hadis-hadis Nabi SAW yang harus kita perhatikan. Satu di antaranya saya sampaikan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan nanti waktunya
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala al-arba. Tidak bergerak kaki seorang hamba kelak di yaumil kiamat itu hingga dia nanti akan ditanya tentang 4 hal. Nah, ini artinya kita masing-masing punya beban. Kita akan punya beban dengan 4 pertanyaan ini. Ini saya rada murah hati, saya mungkin langsung yang ujung. Kalau saya urutkan, banyak lagi pertanyaannya. Dikubur, di alam barzah, masuk malam pertama itu juga ditanya oleh Munkar dan Nakir. Kok ini apa tanya? Cuma saya langsung ambil yang akhir. Dan ini pasti kita jalani, pasti akan kita hadapi. Kata berita gaib ini berita gaib Bapak. Hanya pada rahasia agama yang ada. Ilmu pengetahuan tidak bisa jangkau ke sana, nggak bisa. Ini rahasia agama. Tinggal sekarang kita bicara iman dan tidak. Kalau kita iman, kita percaya, ya monggo. Nanti kita bagaimana solusi yang harus kita terapkan pada kehidupan kita, gitu. Tidak bergerak kaki seorang hamba, artinya ya tidak bebas. Dia tertancap di mana dia dibangkitkan itu. Yang saat itu matahari didekatkan sedekat-dekatnya, sehingga ada orang yang berpeluh, berkeringat sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang sampai tenggelam dengan peluh. Dan ini jangan dikira dalam waktu yang sesaat, bisa ribuan tahun. Maka kalau hal semacam ini kita berdiri saat malam hari untuk rukuk sujud di hadapan Allah, ini salah satu bekal untuk meneteskan air mata. Salah satu bekal. Jadi kan harus sudah bisa bayangkan, sekarang aku masih bisa berdiri ya Allah di hadapanmu dalam keadaan masih gerak sana sini. Tapi suatu saat nanti akan berdirilah kita di hadapan Allah yang matahari saat itu begitu dekatnya. Dan mata kita dijadikan mampu melihat setajam-tajamnya, sehingga segala apa yang kita lakukan bisa kita lihat saat itu. Semua terekam. Disitulah letak seseorang akhirnya muncul rasa takut yang tiada kira. Nah, maka kalau malam hari kemudian kita berdiri, mampu berdiri di hadapan Allah setelah ambil air wudhu, mengingat hal semacam ini, kita masih bisa nangis, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keringanan hal-hal yang semacam itu. Sehingga sampai diajarkan kita di dalam Al-Quran, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Itu diantaranya. Allah langsung ajarkan itu, Pak. Insya Allah itu di surat 14 ayat 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Itu termasuk persiapan buat kita sekalian untuk menghadapinya. Sehingga doa ini pun nanti akan sangat bermanfaat untuk kita. Mungkin sekarang ya nggak begitu kita pentingkan. Tiba masanya nanti kita akan sangat butuh doa itu. Maka jangan ditinggalkan doa itu, khususnya selesai sholat, terutama di saat menjelang subuh, itu baca. Rabbana firli, wahai Tuhan kami, ampuni aku.
wal walidayya, dan kedua orang tuaku, wal mu'minina, dan orang-orang yang beriman, ya Allah, yauma yaqumul hisab, di hari hisab, di hari kita berdiri tidak bisa bergerak. Nah itu kita sudah diajari mempersiapkan mulai saat di dunia, ya saat hari ini, jangan ditunda lagi, tidak bisa. Dan sebagaimana dalam hadis ini, la yajulu qadamul abdi yaumil qiyamah hatta yustaqan. Tidak bergerak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat itu hingga dia ditanya tentang apa. Coba lihat pertama apa kata Nabi, an umrihi fima afnah, umurin tek gawe opo. Melihatnya begini ya Pak, orang-orang yang berpesta ulang tahun, kan sering orang berpesta ulang tahun, itu mereka senang dengan usia yang sudah dia jago. Merusak ini. Padahal harusnya yang dilihat itu sisanya. Kira-kira sisanya dari piro, lu kan gitu. Sisanya tinggal berapa? Kan ini adalah kesempatan. Rosmal kita itu adalah umur. Modal kita itu umur. Oke lah, kita bangga, senang dengan usia yang mungkin sudah mencapai sekian dan sekian. Tapi isinya kira-kira dalam keseharian, hari-hari yang dia lalui sekian tahun itu isinya apa? Loh, ini akan ditanya. An umrihi fima afnah, tentang umurnya entek gawe apa? Oke lah, ulang tahun umur 50 tahun, mulai baliknya 15 tahun, berarti 35 tahun dia dihitung, dicatat amal-amalnya itu isinya ki apa? Lu kan gitu. Apa isinya? Malu Pak kita kadang melihat anak kecil ngaji. Begitu bagus bacaannya, lu coba. Apa tidak bangga kita kalau sebagai orang tuanya dan seperti itu? Senang dengarnya, enak sekali. Makhrajnya bagus, tartil, panjang pendeknya diperhatikan. Berbahagialah orang tua yang mau memperhatikan anaknya dengan Al-Quran itu. Saya kembali lagi pada hadis tadi itu, Bapak Ibu saudara bahagia. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tugas kita tidak hanya ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah kita diberi modal waktu. Maka datanglah perintah-perintah Allah sebagai bentuk ibadah yang harus kula panjenengan lakukan. Sebagaimana pada hari ini kita diperintahkan karena ini bulan Ramadan, oleh Allah diperintahkan berpuasa. Kok panjenengan jalankan? Hebat. Hebat itu, sungguh hebat. Saya katakan hebat. Bagaimana tidak hebat? Jenengan biasanya nuwun sewu. Isu klinik-klinik ibu kopi, teh, dan goreng. Wis sampai delok TV jagongan. Iki gak. Jam 9 luwe ditahan, jam 10 luwe ditahan. Mari dhuwur mulai jaman, waduh panas ora heran. Ono sing teko adus. Boleh enggak apa-apa. Jadi siang hari panas. Waduh, ini ngombe es waker gak iso adus, boleh Pak mandi. Tapi ya sering-sering. Gak bencam adus emang banyune lah. Boleh, intinya boleh. Panjenengan misalkan coba apa aus mandi, tapi hati-hati karena perubahan yang drastis dari suhu tubuh juga nanti ada efek. Mungkin teknik mandinya juga harus diperhatikan, kaki dulu, nambah ke atas baru kepala. Somor-mor surat dulu juga bisa semakin. Memanfaatkan waktu Ramadan ini
menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebat, lu betul hebat Pak. Lu bagaimana enggak hebat? Panjenengan cuma dikirimi surat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Oleh surat ngono ki. Kok yo bulan Ramadan meni puasa. Manut. Itu yang saya katakan hebat. Kenapa? Banyak orang yang tanpa bekal iman di hatinya baca surat itu gak ngefek blas. Awan ya tetap rokokan, ya jajan, ya ngopi. Ya seorang mereka blas lu coba. Padahal Allah yang memberi umur. Kalau Allah mau, kau nggak gelem poso mati, bisa gitu. Loh, Allah punya hak. Allah punya hak. Tapi betapa indahnya hati yang ada iman. Dapat surat dari Allah dikirimi melalui wahyunya. Diimani lek kita ke Allah. Dijalankan. Lu coba. Itu satu hal yang hebat, Pak. Karena saking imannya panjenengan itu. Meskipun tak adus, tadi mau ulang duhur mandi, mau welak maka dudu sini. Ono sing mlebu nggih bibir, nggih mulut titik gitu aja. Ora kira wani ngelak. Ndak akan berani ngelak. Itulah iman. Lah iman ini yang akan nanti kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Lah maka Bapak Ibu sekalian, sungguh Allah akan tanyakan itu nanti. An umri fi ma'afna. Umur entek gawe apa wae. Jangan bangga dengan umur banyak. Oh, aku iso 70 tahun, tapi isinya apa? Gitu loh. Itu masalahnya. Isinya apa? Masing-masing kita nanti akan ditanyakan hal itu. Nah, maka Ramadan ini Bapak Ibu, nuwun sewu, ini rahasia agama. Kesempatan kita sekalian gawe nutupi lubang-lubang selama perjalanan sebelum Ramadan. Lu betul ini. Sing biasa nggak sholat jamaah, ya sholat, nggak ninggalin sholat, nggak cuma nggak berjamaah, sholat di rumah misalkan gitu. Maka waktu Ramadan dia hadir berjamaah, itu dilipat-lipatkan oleh Allah ganjarannya. Kena dia nutupi, ini gak jamaah, bukan gitu. Kan itu kalau ada orang biasanya nggak hadir berjamaah, begitu Ramadan kok sregep golek ngarep, aja dilokke. Mungkin dia sedang ngijoli sing wis-wis ngenani gak teko-teko gitu. Ya biarkan jangan dengar. Ojo. Alhamdulillah. Dan memang seperti itu dari tadi. Bahkan sunnah-sunnah sholat yang kula panjenengan dirikan itu dinilai fardu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu coba. Dinilai fardu. Tapi bukan hukumnya kemudian mengganti yang fardu, enggak. Ganjarannya beda, dinilai yang fardu nanti jadinya dengan mari qobliyah dhuwur pulang. Ganjaran padha wae, sing sunah kan padane yang fardu. Hukumnya beda. Fardu tetap ditegakkan. Baru sunnah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan kalau panjenengan perhatikan nun sewu. Jadi waktu-waktu kalau panjenengan berlalu dan bertemu bulan Ramadan, ada satu kurnia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, tidak ada yang bisa menggantikan Ramadan, Pak. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Yang kelipatannya kita tidak tahu. Besarnya balasan itu tidak tahu. Karena kuasa untuk Allah. Dan Allah pula yang akan
membalasnya secara langsung, tidak tahu. Kira-kira tahu. Dan sangat tergantung dari seberapa baik puasa yang kita jalani. Ada orang puasa besok wajar baik, si merasani, si gibah, namimah, dan sebagainya. Ada begitu. Nah, maka di bulan suci Ramadan sampai disampaikan oleh Nabi berbagai hal-hal amal kebaikan supaya kalau panjenengan sibuk dengan itu sehingga Ramadan ini selamat gitu. Kita disibukkan dengan baca Quran karena Ramadan disebut syahrul Quran. Memang dipilih Ramadan untuk turunnya Al-Quran. Lalu mestinya kita jeli. Sehingga di saat bulan suci Ramadan jangan sampai kalau panjenengan nggak nyentuh Quran. Insya Allah ini jamaah apa sudah katam kan seminggu. Ya. Selasa ketemu Minggu 6 hari. Selalu katam. Alhamdulillah. Begini apa Ibu saudara ya. Kurang apa Rasulullah SAW menyampaikan tentang Al-Quran itu. Bicara tentang ganjarannya, wis ora kurang-kurang. Masa saya kurang tertarik? Masa masih kurang tertarik? Satu huruf disamakan dengan 10 kebaikan, coba. Itu di luar Ramadan. Itu di luar Ramadan. Loh, ini enggak menyangkut masalah panjenengan ngerti atau tidak bacaannya. Bukan, enggak. Pokok jenengan gelem wudu, ambil Quran kemudian dibaca. Tiap huruf, satu hurufnya itu 10 kebaikan. Coba. Nah, selembar jenengan itu yang hamba ini coba. Amat sangat besar itu Quran. Lah ngomong Ramadan rada digas titik lah. Ditambah waktu-waktunya itu. Khususnya yang rajin syuruk misalkan. Itu kan waktu yang hebat ini. Cuma saya ini syuruk itu mergo mari sahur rada wareg, berarti mari sholat subuh dikir delok huruf iki kaya jane ya Qur'ane meneng tapi hurufnya mlaku. Bliut, sesuk mar-mar ditutup plek. Sing krungu gak ngaji. Waduh, nek sekolah ini. Saya beri tip Pak ya. Saya beri tip. Kalau panjenengan ingin tahan lama baca Quran, nggak ngantuk, sampai jeblok nih setannya sendiri motor. Loh ya, jatuhkan setannya di mata dengan apa? Menggoyangkan badan. Itu jangan dikira bergaya, tidak. Jadi orang baca Quran dengan begini, itu untuk menggerakkan darah supaya tetap bisa naik ke atas, lancar. Sehingga nggak ngantuk. Jadi kan menang kayak gini, moro-moro setannya gantung ngadep, pas tutup wis. Gerakkan ke kanan ke kiri sambil baca. Loh itu sudah loh, sampai rom jam aja kan nggak ngantuk itu. Coba aja nanti percaya. Akan tahan mau gini. Dan itu salah satu teknik anak-anak yang hafal Quran seperti itu. Dan menggerakkan itu memang tetap fresh di sini. Karena darah kan terpacu terus. Panjenengan diam ya sudah. Darah kayak merembat kalau CC ya wis kekurangan oksigen ya tuh. Itu kan. Nah, waktu habis subuh kok dimanfaatkan untuk zikir. Setelah zikir rutin kemudian pindah baca Quran sampai subuh. Coba jenengan sudah mengambil jatah waktu yang besar hari itu. Wis poso, subuh berjamaah, maca Quran, ya kan berlipat-lipat. Dan ini waktunya 1 bulan, Pak, gak main-main. Waktunya 1 bulan, ayo diefektifkan betul kalau panjenengan. Man kalau tinggal pulang, mari orang yang ngomong turu.
Engko lak sik diprotes, turune wong poso lak ibadah Pak Di, ya tapi lek turu tok mulai isuk gak maca Quran ya ada ta kalah mbek sing maca Quran, ya kan? Masalah tadi tuh Pak ditanya dulu. Ya kan akan ditanya an umri fi ma'afna. Umurmu tak gawe apa wae, mosok jawabe turu te ngono. Jawabe turu kate mlebu njaluk mlebu surga. Ya kan ada. Coba nanti jawabannya udah disiapkan. Baca Quran ya Allah, untuk sholat ini ya Allah, untuk ini ya Allah, untuk itu, Masya Allah. Ini tolong kita pikirkan juga gitu ya. Sudah kita siapkan. Jika kalau timbul rasa malas kita mau baca Quran, ya Allah, timbangan saya harus cuma WA aja, cuma baca apa babi atau itu, cuma main delok ini lebih baik aja. Kita rugi besar dengan kita. Kita rugi besar dengan HP-HP kita. Kalau hanya untuk menghabiskan waktu-waktu itu padahal bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Kapan hari kan juga saya share itu ya kan, aplikasi yang Qurannya bisa jalan itu. Kan ini enak itu. Melakukan iso diloni, iso dicepetno, iso dindekne, iso ditengeri batas ayatnya sehingga melanjut lagi nanti kembali lagi maca tinggal kritis lanjut terus enggak loro kata kan enak. Ayolah rasa cinta kita kepada Quran ditingkatkan. Alladzina atayumul kitab yajlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberi Alkitab itu membaca kitabnya itu dengan hak, dengan sak teman-teman nih. Itu ciri. Jadi orang yang mau menerima wahyu Allah, kitab Allah, itu nanti cirinya yang mau menerima itu mau membacanya. Itu ciri pertama sudah. Lan bocone tenanan. Membacanya sungguh-sungguh. Nah karena itu Ramadan ini adalah, jadi gak tepat kalau dikatakan sebagai sarana latihan, gak tepat sebenarnya. Karena justru Ramadan ini adalah bukti untuk membuktikan kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada ibadah yang lain. Kenapa? Karena janji Allah yang sangat besar tentang ganjaran yang akan diberikan. Itu yang pertama, bahwa umur kula panjenengan akan ditanya oleh Allah untuk apa wae. Maka siapa bisa sholat duha, ayo sholat duha, karena nanti akan ditanya. Iso bangun malam, nanti dulu jam berapa, kan gitu. Wah tak sekitar jam 1 kok apa ngantuk, kerja jam 2 sih ngantuk, ya jam 3 loh, kan enak kan? Sekitar jam 3 bangun, di sholat. Jam 3 tani, nun sewu, subuh kena, kopiahnya kena, zikirnya kena, wah salah panen. Karena dikatakan man sholat subahi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh dengan jamaah itu bi'idznillah, sudah dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila lek mulai subuhan ki gak usah sedih. Kenapa? Sudah dalam jaminan Allah. Artinya apa? Keselamatan kita dunia akhirat sudah dijamin. Karena sebelum subuh dia sudah minta ampun, diampuni semua dosanya. Loh, kan penak. Wabil asharihum yastaghfirun. Cirinya di waktu sahar itu, waktu sahur dulu ya, waktu sahar, 1/4 sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, itu manfaatkan untuk minta ampun kepada Allah. Sehingga nanti dosa akan diampuni semuanya. Kemudian qobliyah subuh, kemudian subuh. Selesai subuhan, orang yang pulang ke rumah masing-masing itu sungguh dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mana apa itu. Seperti ini. Kemudian yang kedua, an ilmi
liman fa'ala fihi. Tentang ilmunya untuk apa digunakan. Kita akan ditanya apa? Panjenengan ngerti melakukan sholat duha pada nono waktu apa gak duha? Ngerti ganjarannya sholat jamaah? Kenapa tidak berjamaah pada sempat dan ada waktu? Ilmu-ilmu itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Menimbulkan kemanfaatan atau tidak? Karena tidak semua orang diberi ilmu gitu loh. Lagi dinilai ilmu mana-mana kalau matur suwun. Apa matur suwun? Untuk ibadah. Ya kembali untuk ibadah. Karena ibadahnya orang yang berilmu jelas berbeda dengan yang tidak punya ilmu. Beda. Dan Allah melihatnya pun juga beda. Setannya siji kok. Setan itu melihat orang yang ibadah pakai ilmu dengan yang nggak pakai ilmu. Itu beda melihatnya. Godone siji. Jangan lantas kemudian aku gak ilmu, gak apa-apa, wis wajib godo setan. Bukan gitu. Justru orang punya ilmu itu setan wedi. Sehingga misalkan orang kesurupan, lah golek wong sing duwe ilmu ruqyah, dibaca niki, kan gitu. Ya kan? Ilmu-ilmu itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu-ilmu itu diharapkan agar tetap ada pada diri kita untuk kemudian dikembangkan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ilmu apapun itu, khususnya ilmu agama, harus bisa mengarahkan pemiliknya untuk dia bisa betul-betul mengahadkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai punya ilmu malah mensekutukan Allah. Terbalik itu. Nah, kan itu hati-hati ya. Meskipun ngaji bagus, tapi mari ngaji, buktikan hasil ngajinya tadi itu. Diajari tahajud, ya tangi malam. Diajari maca Quran, ya kok tekomai diwaca Quran. Maca ngaji seminggu sekali, ketemu mana minggu ngarep, ya saat ketemu itu baru diwaca mana. Ora mari-mari lah. Gak selesai-selesai. Nah, itu akan ditanya. Kemudian lagi yang ketiga, saya agak singkatkan. An-malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapat. Jadi itu kehalalannya yang ditanyakan. Kemudian kok metune rondi? Goleke wis apik. Tapi mari ngono metune kayak ngebosi drink, kayak semacam-macam kemaksiatan, ada yang begitu. Hati-hati, semua akan ditanya. Nah, karena kita harus hati-hati, Nah, yang keempat, saya tidak banyak sampaikan dulu. Nanti ada waktu itu lah. Anjasmi fima ablah. Tentang badannya dirusakkan untuk apa? Saya kadang senang mendengar orang, aduh boyokku rodok ruwoso. Harapan saya dengar gitu itu ono kata lanjutannya, mergo mambengi ngadege suwe lho aku. Ge salat bengi, ayo bagus. Boyoke lara ge salat bengi mergo rukuke suwe, lha ora apa-apa, apik. Tapi lek waduh boyokku loro ki opo mancing. Mancing rene boyok loro kan wae. Apa ini? Maghrib. Iya. Duh masa? Waduh, aku belum jawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan minggu depan ya, insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian berkajian, saya mohon maaf, saya kira 32.
2,8 ya. Karena buka itu tidak ditunda, harus disegerakan, maka mohon maaf materinya sedikit dipotong, insya Allah minggu depan akan ditanya. Dan dengan sasaran ada guna manfaatnya. Kita berdoa sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.